Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhatina Mampu. Saya dari kelas 5C1 S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang protokol rehabilitasi cedera anterior cruciatum ligamen. Untuk anatomi dan biomekaniknya, ini merupakan suatu sendi engsel yang menghubungkan tulang femur dan tibia. Sendi ini disatukan oleh beberapa ligamen penting. Ligamen terpenting untuk kestabilan lutut adalah anterior cruciatum ligamen atau disingkat dengan ACL. ACL menempel di bagian depan tibia hingga ke bagian belakang femur. Tujuan dari ligamen ini yaitu untuk menjaga tibia agar tidak bergeser ke depan dan berputar pada femur. ACL paling rentan terhadap cedera saat gaya puntir atau rotasi ditempatkan pada lutut, khususnya pada atlet. Untuk treatment ACL ini yang pertama yaitu ada pemulihan atau istirahat. Memulihkan dari ACL yang robek ini bukanlah proses yang mudah. Pemulihan yang lama dan sulit membutuhkan komitmen yang luar biasa untuk rehabilitasi. Pemulihan untuk robeknya ACL non-operatif itu berbeda-beda dan sangat tergantung pada goals yang diinginkan. Pada pekerja buruh biasanya memerlukan waktu yaitu 6-8 minggu, sedangkan pada atlet bisa 8 hingga 10 minggu dengan tindakan oleh terapis. Yang kedua yaitu di rumah. Setelah cedera, segera beristirahat dan berikan kompres es pada lutut yang diaplikasikan 3-5 kali dalam sehari dengan waktu 10-20 menit. Sarung bantal ataupun handuk bisa digunakan sebagai lapisan antara es dan kulit. Dan yang ketiga yaitu operasi. Terkadang konservatif treatment tidak berhasil dilakukan, maka pada kasus ini memerlukan tindakan untuk rekonstruksi ACL. Fase yang pertama yaitu fase akut, tujuannya untuk mengontrol rasa nyeri dan pembengkakan. Yang kedua, mengembalikan ROM. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, menormalkan cara berjalan. Yang kelima, membentuk aktivasi quadricep yang bagus. Kemudian untuk rekomendasi exercise-nya untuk ROM yaitu mobilisasi patella, stretching pinggang, memutar tumit atau heel slide, front squat stretch, dan cycle. Untuk kekuatannya, squat, aduksi, strike leg raises, hip abduksi, adduksi, ekstensi, dan eksorotasi. Kemudian ada bodyweight squat, standing atau prone hamstring, heel raises atau mengangkat tumit. Lalu fase yang kedua yaitu fase subakut, di mana tujuannya untuk menghindari nyeri pada patella femoral, mempertahankan ROM dan fleksibilitas, mengembalikan kekuatan otot, meningkatkan kontrol neuromuskular. Untuk pencegahannya, menghentikan penggunaan kruk jika belum tersedia, peringatkan terapi jika pasien melaporkan bahwa lututnya tepuk. Untuk rekomendasi exercise-nya bisa dengan melanjutkan ROM exercise di tahap sebelumnya dan mulai latihan fleksibilitas, lalu bersepeda selama 10-15 menit. Kemudian ada progress squat, batasnya sampai 90 derajat, plank, side plank, single line bridge, masing-masing 2 set 30 detik. Kemudian fase ketiga ada tahap pengembalian aktivitas yang terbatas. Tujuannya untuk menghindari nyeri pada patella femoral, mempertahankan ROM dan fleksibilitas, perkembangan dengan penguatan single leg untuk maksimalkan kekuatan, perkembangan dinamik proprioceptive exercise untuk maksimalkan kontrol neuromuskular, memulai plyometrics dan jogging ringan. Secara bertahap mulai kembali ke aktivitas olahraga sambil menunggu izin dokter.
Untuk pencegahannya harus menghindari cedera pada patella femoral, hati-hati saat gerakan berputar dan gerakan lateral, peringatkan terapi jika pasien melaporkan bahwa lututnya tekuk. Untuk rekomendasi exercise yang pertama, melanjutkan latihan ROM dan fleksibilitas yang diperlukan. Untuk kardionya bersepeda, treadmill dengan resistensi progresif. Untuk kekuatannya, lanjutkan latihan kekuatan pada perkembangan fase 2, progresi step up, dan single line deadlift. Static lunge progression sebanyak 2 set 50 kaki dan proprioceptif. Keseimbangan satu kaki dengan gangguan 3 set 30 hingga 60 detik dengan mata terbuka kemudian mata tertutup. Lalu plyometrics dengan tekankan kontrol eksentrik, hindari peningkatan fleksi terang, dinamis genuvalgum dan rotasi internal femur harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk lanjut ke program plyometrik. Untuk fase yang keempat, yaitu fase pengembalian aktivitas atau olahraga, di mana tujuannya untuk mempertahankan ROM, fleksibilitas dan kekuatan yang memadai, melanjutkan progresif dan latihan kekuatan, proprioceptif, plyometrik, dan latihan kelincahan, mencapai kekuatan yang memadai untuk kembali ke olahraga. Kemudian pencegahannya batasi dan kontrol pergerakan lateral, berangsur-angsur kembali berolahraga sambil menunggu izin dokter. Bekerja dengan dokter dan fisioterapi untuk mengembangkan pengembalian spesifik ke perkembangan olahraga. Untuk rekomendasi exercise-nya, yang pertama itu stretching, lanjutkan stretching pada anggota gerak bawah setiap harinya. Kemudian untuk kardio, lanjutkan program kardio dan tingkatkan progres dan durasinya. Untuk strengthening, lanjutkan program kekuatan dari fase 3 dan meningkatkan beban dan mengurangi repetisi. Perkembangan paru dari statis ke dinamis. Proprioceptif, lanjutkan latihan proprioceptif tingkat lanjut atau tingkatkan kesulitan latihan. Lalu plyometrics, tekankan kontrol eksentrik, hindari peningkatan fleksi terang, dinamis genuvalgum, dan rotasi internal femoralis. Kemudian combination double limb jump, combination single line jump, dan single line jump. Kemudian ada latihan khusus olahraga dengan mulailah latihan khusus olahraga dan mulailah program kecepatan dan kelincahan. Latihan stretching setiap hari, program kardio direkomendasikan 3 hingga 5 kali dalam 1 minggu dengan waktu 20-40 menit. Latihan kekuatan atau proprioceptif 3 kali dalam seminggu. Latihan plyometrik, lompatan kelincahan sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan lakukan kembali aktivitas olahraga sesuai arahan dokter dan fisioterapi. Kemudian peringatkan dokter jika pasien melaporkan bahwa lututnya tertekuk. Untuk exercise yang pertama saya praktekkan yaitu mobilisasi patella ke arah medial lateral dan superior inferior sebanyak 2 set dan 20 kali repetisi. Gerakan berikutnya yaitu stretching pinggang, betis, dan hamstring dengan cara tahan selama 30 detik dengan 3-5 kali repetisi. Gerakan berikut adalah front quad stretch dengan cara menahan selama 30 detik dengan repetisi 3-5 kali repetisi. Lalu ada quad set dengan 2 hingga 3 set sebanyak 20 kali repetisi.
Gerakan berikutnya yaitu ada abduksi, aduksi, eksternal rotasi, dan eksorotasi. Di mana masing-masing gerakannya 10 hingga 20 kali repetisi. Kemudian ada bodyweight squat, di mana 2-3 kali set dan 10 hingga 20 kali repetisi. Gerakan berikutnya yaitu ada plank, side plank, dan single line bridge, di mana masing-masing gerakan 2 set dan ditahan selama 30 detik, di mana 15 detik setiap tungkai dengan bridge. Single line bridge. Gerakan berikutnya yaitu static single limb balance, di mana gerakan ini dilakukan sebanyak 3 set, masing-masing ditahan 30-60 detik, dan dibandingkan pada saat mata terbuka, kemudian pada saat mata tertutup. Dan yang terakhir ada gerakan single limb deadlift, di mana gerakannya diulangi sebanyak 15 hingga 20 kali repetisi sebanyak 2-3 set. Demikian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.